Bang! Hanya 2 napas sebelum dan sesudah, saya masih harus bereaksi dengan mudah. Seberkas cahaya merah telah meledak, tetapi palu godam masih dilemparkan. Bersiul lewat. Kemanapun saya pergi, sinar cahaya merah pecah. Melihat palu godam yang seperti pisau panas menembus mentega, kulitnya menjadi sangat jelek. Palu ini benar-benar mengalahkan kepercayaan dirinya. Dengan mendekatnya palu godam, di mata Yi Gui, warna kengerian menjadi semakin intens. Di saat-saat terakhir, dia hanya punya waktu untuk mengerahkan semua True Origins untuk memberkati Blazing Eagle. Bang! Palu godam menyerang dengan keras di atas tubuh Blazing Eagle, dan di sekop yang menabrak, seluruh platform pertempuran bergetar seolah-olah dengan ganas. Hai! Di bawah palu itu, Blazing Eagle juga membuat jeritan kesedihan. Kemudian, sinar cahaya merah pecah dan meledak. Pada saat yang sama, siluet, seperti bola meriam, dimulai dari Martial Spirit Shoot di tengah. Siluet itu ada di udara, memuntahkan darah di mulutnya, dan gelombang True Origin yang asli berfluktuasi. Pada saat ini juga menjadi lemah dan tidak teratur. Bang! Pada akhirnya, saya tidak menunggu murid gerbang luar bereaksi. Siluet yang mudah disalahkan jatuh langsung ke tanah, berguling beberapa kali, dan tiba-tiba tertutup tanah. Setelah beberapa saat, dia bangun. Pada saat ini, saya melihat bahwa Yi Gu bersalah atas kemeja dan shell yang rusak, dan matanya menatap Li Yuanba dengan sedikit ngeri. Orang ini yang jelas-jelas lebih rendah di alam daripada dia merasa frustrasi. Mereka yang bisa memasuki tanah suci tidak memiliki sarana pertempuran lompatan. Tetapi meskipun demikian, yang terakhir masih merupakan palu yang akan mengalahkan impunitas dari alam yang lebih tinggi darinya. Dan hanya Qin Yichen yang tahu, Li Yuanba, ini masih belum melakukan yang terbaik. Jika tidak, serangan tadi, bukan hanya masalah muntah. Yah, itu membosankan. Di bawah pengawasan para siswa tua ini, Li Yuanba keluar dari Wudo Utai lagi dengan palu godam dan mengambil 400 sumbangan. Terima kasih banyak, kakak senior. Kakak senior benar-benar murah hati, mengetahui bahwa kakak muda saya tidak memberikan kontribusi nilai, dan bersusah payah mengirim saya 300. Setelah itu, bagaimanapun Li Yuanba memprovokasi, Yi Bugui menunggu murid-murid lama itu, dan tetap acuh tak acuh. Yi Bugui 2 kali dan bahkan tidak bisa mendapatkan trik, tidak satupun dari mereka merasa bahwa mereka akan lebih baik dari Yi Fugui. Nenek, apakah aku terlalu berat? Li Yuanba sedikit kesal. Nak, tunggu aku. Yi tidak bersalah. Lepaskan kata-kata kejam itu, dan pergi. Setelah mereka pergi, ketiga pendatang baru itu datang. Terima kasih banyak saudara untuk membuat izin. Mereka tahu bahwa jika Li Yuanba tidak berada di tahun-tahun awalnya, mereka akan berada di alam liar. Mereka sedikit menyesalinya dan tidak mendengarkan diaken itu. Jika mereka beristirahat di kamar, tidak akan banyak. Tentu saja, mereka tidak menyangka persaingan tanah suci begitu kejam. Alasan mengapa impunitas dapat memeras mereka secara adil dan terhormat menunjukkan bahwa tanah suci mengizinkan hal ini terjadi. Pendatang baru memiliki kekuatan yang rendah dan memiliki nilai kontribusi di tangannya. Banyak siswa lama yang senang melakukannya. Li Yuanba tidak melakukan apa-apa, menyeringai pada mereka, membawa palu godam, dan terus bekerja. Qin Yichen merasa tidak nyaman dengannya, dan memintanya untuk menyumbang 2100 sebelum dia melepaskannya. Ada begitu banyak orang jenius di tanah suci. Masing-masing ditempatkan di wilayah dinasti. Ini adalah jenius super yang langka dalam 1000 dan 100 tahun. Setiap orang memiliki kartu mereka sendiri. Li Yuanba kuat, tetapi jika mereka kalah, mereka akan tersingkir. Mengambil 2100 kontribusi, Qin Yichen meninggalkan Bei Hao-dian. Meskipun seni bela diri dapat memperoleh nilai kontribusi dengan cepat, namun membutuhkan kekuatan. Meski kekuatannya saat ini tidak lemah, masih ada jalan panjang dari pembangkit tenaga listrik di Peak. Jika Anda tidak bersalah, Anda hanya memamerkan kekuatan militer Anda di depan pendatang baru. Mereka yang sangat kuat di sekte luar tanah suci dapat meremehkan melakukan intimidasi terhadap pendatang baru. Seni bela diri adalah pekerjaan kasar. Qin Yichen, tapi Pil Refining Master, bagaimana Anda bisa melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Keluar dari Bei Hao Hall, dia bergerak menuju Nanhao Hall. Balai Nanhao, yang bertanggung jawab atas ramuan tanah suci. Bepergian ke sekitar Balai Nanhao, obat penyegar yang harum datang dari jauh, sehingga orang mau tidak mau merasa segar kembali. Melihatnya, itu adalah bagian dari bidang kedokteran. Di bidang kedokteran, spiritual kikaya dan bahkan mengembun menjadi kabut. Setelah melihat sekilas, Qin Yichen awalnya memperkirakan bahwa setidaknya ada 1000 obat spiritual yang berbeda di bidang pengobatan yang besar ini. Di bidang kedokteran, ada banyak siluet yang berkeliaran. Melihat pakaiannya, mereka semua seharusnya adalah murid gerbang luar. Kontribusi juga bisa didapat dengan meramu di bidang kedokteran. Ini adalah pilihan pertama dari beberapa pendatang baru dan orang biasa. Pendatang baru, khususnya, adalah sumber utama kontribusi mereka. Qin Yichen mengikuti jalan dan datang ke Nanhao Hall. Meski ada banyak orang di aula,
mereka tidak berisik seperti Bei Hao Ho. Setelah pengamatannya, dia menemukan bahwa sebagian besar orang di aula memiliki fluktuasi kekuatan roh yang kuat, bahkan di atasnya. Jelas, mayoritas adalah Pil Refining Master. Kekuatan roh lebih kuat darinya, terbukti menjadi Pil Master. Di wilayah dinasti, Pil Master tingkat prefektur semuanya tua dan pucat, tetapi Pil Master tingkat prefektur di sini masih sangat muda. Selain itu, Qin Yichen memperkirakan bahwa ada lebih dari selusin Pil Master tingkat prefektur di aula saat ini. Pada titik ini, Master pemurnian pil berkomunikasi satu sama lain. Beberapa tampak tenang, yang lain tersipu dan tebal. Penting bagi Pil Refining Master untuk berkomunikasi satu sama lain. Setiap Master pemurnian pil memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Pada saat yang sama, ada kelemahan. Memanfaatkan kekuatan orang lain dan menutupi kelemahan mereka, Anda bisa berharap untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Di dalamnya, Qin Yichen tampaknya melihat bayangannya sendiri. Dia melakukan hal yang sama. Di 4 tempat, beberapa orang sedang meracik pil, dan dari waktu ke waktu, wewangian obat yang kuat dikirim, dan setiap ramuan dimurnikan. Ledakan. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah ledakan keluar, dan saya melihat tungku pil meledak di tempat, dan master pemurnian pil di sekitarnya diambil dari ledakan oleh pembangkit tenaga listrik tanah suci yang tiba-tiba tanpa kerusakan. Jelas, para ahli pemurnian pil itu sedang memurnikan obat-obatan baru, tetapi mereka menyebabkan penggorengan. Tentu saja, Tanah Suci Taihao tidak akan mengabaikan keamanan para ahli pemurnian pil ini. Sebaliknya, ada pembangkit tenaga listrik di 4 tempat di Aula Nanhao, dan bahkan ada banyak jalan di atas kerajaan. Master pemurnian pil adalah keberadaan yang berharga untuk Tanah Suci manapun. Adalah normal bagi Tanah Suci Taihao untuk mengatur begitu banyak pembangkit tenaga listrik untuk melindungi para ahli pemurnian pil ini. Selain itu, pengembangan obat-obatan dan penggorengan baru hampir merupakan hal yang biasa. Oleh karena itu, bahkan penggorengan sama sekali tidak menimbulkan banyak kerusuhan di Aula Nanhao. Itu ningli mereka lagi. Ini baru setengah bulan. Mereka memperkirakan penggorengan telah digunakan 100 kali. Bukan begitu. Mereka tertipu untuk menggabungkan khasiat obat yang berbeda. Bagaimana ini bisa? Yah, Tanah Suci tidak peduli. Terserah Ningli untuk bermain dengan mereka. Sekitar, beberapa pembicaraan terdengar di telinga Qin Yichen.